Halo semuanya, hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang di area keuangan lagi. Nah, di periode sebelumnya atau part video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana navigating dalam kondisi krisis, dalam kondisi susah. Lalu saya juga sempat membahas di video yang kedua tentang bagaimana handling hutang dan mengatasi hutang yang kita hadapi secara sederhana dan langkah demi langkahnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat di area keuangan tentang pentingnya emergency funds. Karena kebanyakan dari keluarga di mana kita tinggal, di budaya kita, di bangsa kita, emergency fund adalah sesuatu yang kelihatannya disepelekan. Emergency funds itu adalah uang emergency di mana kalau dalam kondisi darurat kita bisa pakai, kita bisa mengeluarkan. Banyak orang hidupnya hanya untuk day to day, keuangannya itu hanya untuk day to day, month to month, sehingga mereka tidak memikirkan bagaimana mengatur untuk punya emergency funds. Tapi berani mengambil cicilan ini, cicilan itu, sehingga orang hidup, keluarga menjalani kehidupan mereka secara keuangan tanpa punya emergency funds. Nah, bagaimana membangun emergency funds? Punya uang untuk kondisi darurat. Yang pertama, kita harus punya komitmen. Karena ternyata orang lebih komit untuk beli ini, beli itu, memakai, konsumtif. Bahkan orang lebih suka untuk kredit ini, cicilan itu. Kenapa kita nggak mulai ambil komitmen? Kalau kita berani komit untuk beli ini, beli itu, untuk konsumtif, untuk gaya hidup, kita perlu punya komitmen untuk punya emergency fund. Nah, yang kedua adalah emergency fund adalah saving in action. Saving in action ini sangat penting sekali. Saving itu bukan hanya sebuah ide, bukan hanya sebuah khayalan, atau bukan hanya sebuah gagasan, atau hanya sebuah pendapat yang baik, yang mungkin suatu hari kita bisa punya, tapi kenapa nggak langsung bergerak? Entah Anda punya 1 juta, entah Anda punya 10 juta, entah Anda punya 100 juta, entah berapapun itu. Let's do saving in action. Dengan apa? Menyediakan emergency fund yang tidak disentuh untuk kebutuhan sehari-hari, tapi disediakan ketika momen urgency dan darurat emergency itu datang. Nah, oleh sebab itu gimana sih kita memulainya? Mulai dengan jumlah yang bisa kita mulai. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah yang ketiga, kumpulkan dana setara 2 bulan. Entah itu operasional perusahaan, entah itu kebutuhan keluarga sebanyak 2 bulan. Kumpulkan, taruh di sebuah account yang aman, yang tidak mudah diambil sebagai emergency fund kita. Nah, setelah kita bisa kumpulkan setara 2-3 bulan, baru kita kumpulkan setara 6 bulan di hari-hari ke depannya. Saya tahu mungkin sementara Anda menyelesaikan mengumpulkan setara 2 bulan, kita masih punya kredit, mungkin masih punya cicilan, masih punya tanggung jawab yang lainnya, nggak masalah. Tapi pelan-pelan bergeraklah untuk mengumpulkan setara 6 bulan. Dari situ Anda punya emergency fund yang bisa dibilang cukup, yang bisa dibilang sehat untuk keperluan keluarga Anda. Ketika hal yang buruk terjadi, Anda masih punya emergency fund. Penting setiap keluarga untuk bisa memikirkan emergency fund. Penting sekali untuk setiap pribadi juga memikirkan punya emergency fund. Nah, yang perlu kita pegang yang kelima, short term sacrifice adalah long term gain. Artinya pengorbanan yang kelihatannya jangka pendek ini adalah keuntungan untuk jangka panjang. Pengorbanan yang kelihatannya jangka pendek ini adalah keuntungan yang jangka panjang. Anda mengorbankan gaya hidup, Anda mengorbankan pemborosan, Anda mengorbankan makan sembarangan, atau Anda mengorbankan makan di luar, Anda mengorbankan shopping, dan lain sebagainya. Tapi short term sacrifice ini akan menolong kita untuk mengalami long term gain. Artinya ketika Anda punya emergency funds, kita bisa melihat masyarakat di Indonesia, orang di budaya di kota kita, mereka dalam kondisi yang lebih sehat, lebih baik. Karena apa? Mereka mulai mengatur keuangan lebih sehat, bukan hanya gaya hidup yang sembarangan, tapi mereka mulai membangun emergency fund sebagai keluarga, bagi pribadi mereka masing-masing. Oleh sebab itu jangan lupa, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, berapapun penghasilan kita, semua kita perlu memikirkan punya emergency funds. Supaya kita melihat keuangan kita jadi sehat, maka kita jadi pribadi juga yang lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini.